tentang tema suara hati. Suara hati itu mempunyai tujuan pembelajaran, mampu memahami peran dan fungsi dari suara hati, lalu bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, lalu dapat mewujudkan suara hati dalam hidup sehari-hari. Gagasan pokok dari suara hati itu ada memiliki dua pengertian. Dalam pengertian sempit, suara hati adalah penerapan kesadaran moral di situasi konkret. Dan suara hati menilai satu tindakan dari manusia, apakah benar atau salah, baik atau buruk. Lalu cara kerja dari suara hati itu ada 3, waktu, sebaliknya, dan tetapi. Waktu memiliki 3 tahap, yaitu sebelum. Cara kerja dalam waktu dalam tahap ini sebelum adalah indeks atau petunjuk, mengingatkan kesadaran moral, menyuruh jika tidak baik, melarang jika tidak buruk. Lalu saat itu adalah indeks yang selama bertindak atau tindakan sebelum selesai. Suara hati akan selalu mengingatkan apakah tindakan itu baik atau buruk. Dan setelah adalah berfungsi sebagai feedback, yaitu suara hati akan memuji atau memberikan ketenangan, bahagia. Jadi tindakan benar memberikan rasa gelisah, sedih jika tidak salah. Lalu benar adalah suara hati benar jika suara dengan norma objektif. Sebaliknya suara hati salah jika tidak sesuai dengan norma objektif. Suara hati yang pasti secara moral dapat dipastikan bahwa tidak keliru, tetapi yang bimbang masih ada keraguan. Fungsi dari suara hati adalah berpegang pedoman norma untuk menilai tindakan, lalu sebuah peraturan konkret dalam hidup sehari-hari, dan menyadarkan manusia akan nilai dan harga dirinya. Ajaran dalam gereja Katolik tentang suara hati itu ada 2. Yang pertama dari ajaran gereja tentang suara hati dari Gaudium et Spes artikel ke-16 dan juga dari Galatia. Kita lihat dari Gaudium et Spes artikel ke-16 yang isinya suara hati selalu menyerupakan kebaikan untuk dilakukan dan kejahatan untuk dihindari. Inilah dasar dari suara hati. Suara hati merupakan tempat paling suci dalam diri manusia karena dia bersama dengan Allah. Setiap orang dari lubuk hatinya dapat menemukan suara yang mengarah kepada manusia berkualitas dalam melaksanakan tindakan. Lalu dalam Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25 menerangkan bahwa dalam hidup manusia ada 2 hukum. Yang pertama hukum Allah atau roh, dan kedua hukum dosa atau daging. Harapannya adalah kesetiaan kepada suara hati menjadikan kita untuk selalu mencari kebenaran dan memecahkan persoalan moral dengan bijak. Lalu penyebab dari suara hati tumpul dan keliru adalah mengabaikan suara hati, bersikap ragu, pandangan masyarakat yang keliru, pengaruh globalisasi dan perkembangan zaman. Sikap kita terhadap suara hati itu adalah menghormati setiap anjuran yang keluar dari suara hati, mendengarkan dengan cermat dan teliti setiap bisikan suara hati, mempertimbangkan secara matang dan dengan pikiran yang sehat tentang apa yang dikatakan oleh suara hati, lalu melaksanakan apa yang disuruh suara hati. Lalu cara kerja untuk membina suara hati itu adalah mengikuti suara hati dalam segala hal, mencari keterangan pada sumber yang baik, lalu introspeksi diri atau mengoreksi diri. Demikian penjelasan saya tentang suara hati.